Kasih sebagai Cara Hidup, karya Gary Chapman, diterjemahkan oleh Michael Wong, bacakan oleh Sunardo Enfantius. Bab 6. Judul: Kerendahan Hati. Turun ke bawah sehingga orang lain dapat naik ke atas. Kutipan dari Bernard Meltzer. Kerendahan hati adalah hal yang paling kuat. Saat Anda berpikir Anda telah memilikinya, justru saat itulah Anda telah kehilangannya. Ketika penulis Jim Collins dan tim penelitinya mempelajari rahasia di balik perusahaan-perusahaan yang paling sukses di negara ini, mereka menemukan beberapa penemuan yang tak terduga. Buku Collins, Good to Great, merinci apa yang mengubah sebuah perusahaan yang baik menjadi perusahaan besar dalam hal keuntungan jangka panjang. Itu termasuk penelitian terhadap gaya kepemimpinan dari CEO perusahaan yang berubah dari baik menjadi sangat baik. Kami sangat terkejut, bahkan sebenarnya terheran-heran, tulis Collins, menemukan jenis kepemimpinan yang diperlukan untuk mengubah perusahaan baik menjadi perusahaan sangat baik dibandingkan dengan para pemimpin yang memiliki profil yang baik dengan kepribadian yang baik yang membuat berita dan menjadi selebriti. Para pemimpin yang perusahaannya berubah dari baik menjadi sangat baik tampaknya berasal dari Mars. Mereka tidak menonjolkan diri, pendiam, mengasingkan diri, bahkan pemalu. Para pemimpin ini adalah campuran dari kerendahan hati dan keprofesionalan. Kerendahan hati dari para pemimpin bisnis ini terlihat khususnya dalam cara mereka berbicara mengenai diri mereka sendiri, atau bahkan terlihat dari cara mereka tidak membicarakan tentang diri mereka sendiri. Collins melaporkan, selama wawancara dengan para pemimpin ini, mereka akan membicarakan tentang perusahaan dan kontribusi dari para eksekutif lainnya selama yang kami inginkan, tapi akan membelokkan diskusi tentang kontribusi mereka sendiri. Mereka berpindah membicarakan tentang diri mereka sendiri. Mereka akan berkata-kata hal-hal seperti, "Saya harap saya tidak terdengar seperti orang yang sombong," atau "Jika Dewan Komisaris tidak memilih pengganti yang hebat itu, Anda mungkin tidak akan berbicara dengan saya hari ini," atau "Memangnya saya melakukan banyak hal atas keberhasilan itu? Oh, itu terdengar egois. Saya rasa saya tidak layak menerima pujian. Kami diberkati dengan orang-orang yang mengagumkan." Terlepas dari kerendahan hati mereka yang terlihat, semua CEO ini adalah orang yang sangat sukses. Mereka membawa perusahaan mereka mendapatkan pengembalian saham yang hampir 7 kali lebih tinggi daripada mereka yang ada di pasar umum selama 15 tahun. Perkiraan saya adalah para CEO ini tidak menghabiskan banyak waktu untuk berpikir tentang menjadi rendah hati. Sebaliknya, mereka berkonsentrasi untuk melakukan bisnis dengan baik dan membangun hubungan yang baik dengan para pegawai dan pelanggan. Sikap mereka menyebabkan kita dapat melihat kerendahan hati dengan cara yang baru. Banyak dari kita menganggap kerendahan hati sebagai karakter yang lemah, sesuatu yang seharusnya kita tunjukkan, tapi hanya jika kita ingin merisikokan keberhasilan profesional dan menerima orang-orang yang menginjak-injak kita di rumah kita sendiri. Mintalah kebanyakan orang untuk mendefinisikan kerendahan hati, dan Anda mungkin tidak akan mendengar kata-kata seperti keberhasilan, kepuasan, hormat, atau paling penting, hubungan. Namun, ini adalah kata-kata yang paling penting bagi para CEO yang rendah hati. Bahkan kerendahan hati bukanlah pilihan dalam perjalanan kita membuat kasih sebagai cara hidup. Seperti karakteristik lain dari orang yang penuh kasih, kerendahan hati menegaskan nilai dari orang lain.
Dan sama seperti setiap tindakan kasih, turun sehingga orang lain dapat naik, memberikan kesempatan untuk memperoleh sukacita besar. Hidup yang damai. Pernahkah Anda menyaksikan orang-orang menanti untuk keluar dari supermarket? Setelah kebanyakan kita selesai belanja dan menuju kasir, kita menunjukkan wajah-wajah yang tidak tenang dan sikap yang gelisah. Mengapa lama sekali? Cepatlah. Kita mendorong kereta dorong kita ke dalam antrean terpendek, mengambil hak kita untuk mendapatkan posisi itu meskipun ada orang yang datang dari lorong lain 10 detik di belakang kita. Sementara itu, kita terus memerhatikan untuk melihat apakah ada kasir lain yang akan buka sehingga kita dapat menjadi orang yang pertama berada di sana. Jarang sekali kita berkata, "Silakan duluan, saya sedang tidak terburu-buru." Pemikiran kita untuk menjadi yang pertama mengambil alih pemikiran apapun untuk mendahulukan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Keinginan untuk menjadi yang pertama ini begitu tertanam dalam diri kita sehingga beberapa orang bertanya-tanya, apakah kerendahan hati benar-benar dapat dipelajari? Kenyataannya adalah, jika kita ingin menjadi rendah hati dalam roh, itu harus dipelajari. Pernahkah Anda melihat seorang anak kecil yang rendah hati? Insting kita dari sejak kita dilahirkan adalah mendapatkan apa yang kita inginkan. Jika kita memandang kerendahan hati sebagai cara untuk mengalami sukacita mengasihi orang lain, itu akan menjadi bagian dari sikap kita. Definisi resmi dari kerendahan hati adalah tunduk atau merendahkan diri sendiri. Kita dapat juga berkata bahwa kerendahan hati menggantikan kemarahan, ambisi, dan keegoisan pada diri dengan kedamaian dari diri yang sesungguhnya. Orang-orang yang rendah hati merasa aman dengan jati diri mereka. Mereka menyadari nilai mereka juga nilai orang lain, dan karena itu senang melihat orang lain sukses. Kerendahan hati bukanlah tema populer di budaya barat, tapi itu adalah karakteristik kasih yang penting dan memuaskan. Itu bukan berarti bahwa kerendahan hati dapat dengan mudah dilakukan. Tidak dikenal. Salah satu prinsip kunci dari Alcoholics Anonymous atau perkumpulan orang-orang yang ingin lepas dari kebiasaan minum minuman keras, sama seperti namanya, adalah tidak terkenal. Dalam AA atau Alcoholic Anonymous, tidak ada orang yang sombong. Semua sama sebagai orang-orang yang pernah diperbudak oleh alkohol dan sedang bekerja sama untuk hidup bebas dari kecanduan. Anda mungkin berpikir bahwa Bill Wilson yang mendirikan Alcoholics Anonymous di tahun 1930-an pasti adalah ahli dalam kerendahan hati. Dan pada akhirnya memang demikian. Tapi dibutuhkan waktu yang lama untuk sampai ke sana. Dalam buku My Name is Bill, biografer Susan Seefer memberikan contoh yang jelas dari pergumulan Wilson dengan keinginan akan kehormatan. Bertahun-tahun setelah Wilson mendirikan AA dan 12 programnya, para pejabat dari Universitas Yale menunjukkan keinginan mereka untuk memberinya gelar kehormatan karena pencapaiannya. Wilson menginginkan gelar itu dan kehormatan yang mengikutinya. Namun pada titik itu dalam hidupnya, ia begitu cukup berpengalaman dalam prinsipnya sendiri untuk menyadari bahwa menerima gelar itu entah bagaimana adalah gagasan yang buruk. Ini adalah pria yang pernah menulis bahwa prinsip dalam tanda kutip tidak dikenal, mengingatkan kita bahwa kita harus menempatkan prinsip-prinsip sebelum kepribadian, bahwa kita harus menerapkan kerendahan hati yang tulus.
Ia juga berkata, digerakkan oleh semangat tidak dikenal, kita berusaha merelakan keinginan alamiah untuk mendapatkan kehormatan pribadi. Meskipun demikian, Schiffer menulis, Wilson bergumul dengan keinginannya saat ia sedang ingin meraih kerendahan hati. Ragu-ragu tentang responsnya kepada Yale, Wilson mencari nasihat dari Dewan Pengawas AA. Semangatnya muncul kembali dengan mengetahui bahwa semua kecuali satu orang dari Dewan Pengawas yang menganggap ia seharusnya menerima gelar itu, kata Schiffer. Yang kita setuju di antara Dewan Pengawas itu adalah Archibald Roosevelt, anak dari mantan Presiden Theodore Roosevelt. Roosevelt muda menjelaskan kepada Wilson bahwa ayahnya telah prihatin dengan ketertarikan dirinya sendiri terhadap kekuasaan dan telah memutuskan untuk tidak pernah menerima kehormatan pribadi, hanya membuat pengecualian untuk hadiah Nobel. Schiffer menulis, Bill tahu bahwa ia sedang mendengar pesan yang benar dari Roosevelt. Wilson menolak gelar itu. Bahkan ketika Yale menawarkan untuk memberi gelar itu dengan nama WW daripada menggunakan nama lengkapnya, tapi meminta agar itu diberikan kepada Alcoholics Anonymous sebagai sebuah organisasi. Yale menolak saran itu. Buku Schiffer menjelaskan kemajuan Wilson dalam kerendahan hati pada akhirnya. Belakangan, ia menolak untuk masuk cover majalah Time, bahkan dengan saran editor, difoto dengan membelakangi kamera. Ia juga menolak paling sedikit 6 gelar kehormatan lainnya dan sejumlah tawaran dari Komite Hadiah Nobel. Inilah seorang pria yang memiliki kecenderungan alamiah yang sama terhadap kesombongan yang kita semua miliki. Namun melihat manfaat dari ketidakterkenalan di dalam organisasinya, ia memilih jalan kerendahan hati di atas pilihan yang akan membawanya menjadi lebih dikenal. Dengan melakukan itu, ia memelihara kredibilitas dan pengaruhnya di antara para teman alkoholiknya, di mana ia telah mendedikasikan dirinya untuk melayani. Saya menceritakan kisah ini bukan untuk berkata bahwa merupakan hal yang salah untuk menerima pengakuan dari orang lain. Seringkali penghargaan dan penghormatan menginspirasi mereka yang terlibat dan membantu mempromosikan pekerjaan baik. Tapi pergumulan Bill Wilson dengan keinginan untuk dikenal, namun ingin menjadi rendah hati, mencerminkan ketegangan yang dirasakan oleh banyak dari antara kita. Wilson jelas sekali takut dengan pengalihan yang akan diakibatkan dari pengakuan itu. Kerendahan hati dan pengakuan tidak selalu menentang satu sama lain, tapi terus-menerus mencari pengakuan akan menjauhkan kita dari mengasihi dengan baik. Yang kita sadari, ketika kita membiarkan ambisi mengambil alih pikiran kita, adalah energi yang kita gunakan untuk berusaha terlihat baik dapat kita alihkan untuk membangun hubungan. Apakah hubungan itu akan membawa kepada kesuksesan yang kita inginkan? Kita tidak tahu. Hal yang penting adalah kita bertindak dalam kasih, dan semakin kita bertindak dalam kerendahan hati, prioritas kita akan semakin berubah. Ketika kita melihat mata kasih yang sejati, kita menyadari bahwa kerendahan hati mencerminkan kesadaran tentang posisi seseorang di dunia ini, mengambil kesempatan untuk menempatkan orang lain terlebih dahulu, bahkan jika itu artinya membuat pengorbanan, menunjukkan kekuatan bukan kelemahan, mengenali bahwa kebutuhan orang lain sama pentingnya dengan kebutuhan kita, menegaskan nilai keberhargaan orang lain, tidak menyia-nyiakan energi dalam kesombongan, kebencian, atau kemarahan. Dengan hal-hal ini yang ada di dalam pikiran kita,
marilah kita melihat apa artinya mengasihi orang lain dengan sikap rendah hati. Menjadi sadar pada posisi Anda. Jim adalah seorang pemimpin yang terkemuka dari sebuah organisasi nirlaba di India. Seorang pria yang penuh humor, tegas dalam berpendapat, dan berkeinginan besar untuk membantu orang lain. Jim berkata bahwa neneknya yang membesarkan dirinya sering berkata kepadanya, "Ingatlah, tak seorang pun yang lebih baik darimu, dan ingatlah, tak seorang pun yang lebih buruk darimu." Dibutuhkan kerendahan hati untuk hidup tidak lebih baik dan tidak lebih buruk daripada diri Anda. Itu artinya menyadari bahwa Anda sama berharganya dan sama lemahnya seperti orang-orang yang Anda kasihi. Banyak orang berkata bahwa langkah pertama dalam memperoleh kerendahan hati adalah dengan menyadari bahwa kita sombong. Ketika kita mengakui keinginan untuk menjadi lebih besar dan lebih baik dari orang lain, kita dibebaskan untuk mengerti sebenarnya kita akan menjadi orang seperti apa. G.K. Chesterton adalah seorang penulis yang produktif di zaman pergantian abad ke-20 yang kata-katanya menginspirasi Mohandas Gandhi untuk memimpin pergerakan mengakhiri penjajahan kolonial Inggris di India dan mendorong Michael Collins berjuang untuk kemerdekaan Irlandia. Chesterton pernah diminta untuk memberikan pendapatnya dalam sebuah acara di The Times terhadap pertanyaan, "Apa masalah dengan alam semesta ini?" Ia menjawab, "Saya. Hormat saya, G.K. Chesterton." Ketika kita tergoda untuk memikirkan diri kita lebih tinggi daripada yang seharusnya, sangat membantu sekali jika kita mengingat bahwa kita memiliki potensi yang sama besarnya untuk menyakiti orang lain atau membuat kesalahan sama seperti orang lain. Ketika kita melihat kesombongan dalam diri kita sendiri, kita akan jatuh dalam perangkapnya. Keinginan untuk mendapatkan peneguhan bukanlah kesombongan. Kesombongan adalah keinginan untuk mendapat pujian di luar hidup yang dipenuhi kasih. Ketika kerendahan hati adalah bagian untuk membuat kasih menjadi cara hidup, keinginan kita adalah menjadi seperti yang Tuhan ciptakan, tidak lebih dan tidak kurang. Kerendahan hati yang salah. Kesombongan bukanlah satu-satunya musuh kerendahan hati. Gagal menyadari keberhargaan kita juga menghalangi kita dari mengasihi orang lain. Bill Wilson dari Alcoholics Anonymous pernah menulis, "Kita mudah sekali tenggelam dengan rasa bersalah dan mengasihani diri. Kita berkubang dalam tanah berlumpur ini. Seringkali mendapatkan kesedihan dan sesuatu yang menyakitkan darinya. Ini adalah kerendahan hati yang salah. Jika kita benar-benar rendah hati, kita tidak akan meremehkan diri kita. Sama seperti kasih mengharuskan kita untuk menghargai orang lain, kasih juga mengharuskan kita untuk menghargai keberhargaan diri kita sendiri." Saya sering melihat bagaimana penilaian diri yang rendah menghalangi kita untuk memberi dan menerima kasih sejati. Colin, seorang pria berusia 30-an tinggal di Seattle, bergumul dengan depresi dan kesepian. Ia bertunangan dengan seorang wanita muda, sukses, yang tampaknya memuja dia. Namun Colin mengalami kesulitan mengekspresikan cintanya kepada dia dan bahkan pernah memutuskan pertunangan sebelum berkomitmen pada hubungan itu lagi. Ia adalah seorang mandor dari sejumlah pegawai di posisi manajemen tingkat menengah, tapi ia tidak memiliki teman sejati di tempat kerjanya. Hubungan tampak memberinya lebih banyak penderitaan daripada sukacita. Ketika kami berbicara di ruangan konseling saya, percakapan kami kembali pada masa kecil Colin.
Seperti banyak orang yang saya temui, Colin telah bertumbuh di rumah yang penuh kritik dan negatif. Kata-kata penghakiman terus terngiang-ngiang di telinganya sebagai orang dewasa. Kau tidak bertanggung jawab, lalai, jelek, gemuk, tidak berharga. Semakin kami berbicara, semakin saya melihat bahwa Colin tidak dapat benar-benar peduli terhadap orang lain sampai ia menyadari bahwa ia sendiri berharga. Dengan kata lain, ia tidak dapat menunjukkan kasih melalui kerendahan hati atau melalui cara lain sampai ia mengetahui bahwa ia layak menerima kasih. Bagi orang-orang seperti Colin, langkah pertama untuk mengasihi adalah mengenali keberhargaan diri mereka sendiri. Itu berarti bersyukur atas jati diri mereka dan atas pemberian dan bakat yang mereka miliki. Mereka tidak dapat turun sampai mereka naik terlebih dahulu dan mengakui bahwa pesan-pesan di masa kecil mereka adalah salah. Ketika mereka mulai mengenali keberhargaan diri mereka, mereka menjadi mampu untuk memiliki kerendahan hati yang sejati. Bersedia berkorban. Selama bertahun-tahun, saya mengamati dalam konseling bahwa tanpa kerendahan hati, kita akan menjadi marah pada apapun atau siapapun yang kita pikir menghalangi kita untuk menjadi yang pertama. Ketika kita tidak mengalami kemajuan ke arah sasaran kita menjadi kecil hati, bahkan tertekan, dan mencari orang untuk disalahkan. Ini khususnya terjadi di tempat kerja. Hampir setiap orang yang saya temui yang sedang bergumul dalam pekerjaannya berbicara tentang seseorang yang membuat sebuah pernyataan yang menghina tentang dirinya, yang memengaruhi penyeliannya, sehingga mengabaikannya untuk dipromosikan. Sekarang, ia berada pada level di mana ia percaya bahwa itu terlalu rendah baginya. Jika ia membiarkannya membusuk, kemarahannya akan tinggal dalam pikirannya selama bertahun-tahun karena seseorang telah menghalanginya untuk naik ke atas. Berlawanan dengan sikap egois, itu adalah sudut pandang Josh, seorang lulusan universitas yang dipekerjakan oleh perusahaan besar dan sedang maju. Penyeliannya memanggilnya ke ruangannya suatu pagi dan berkata, "Saya memiliki lowongan yang saya rasa kau akan tertarik. Ini antara kau dan Tim. Saya rasa kau memiliki lebih banyak potensi, tapi Tim memiliki lebih banyak pengalaman. Saya akan berbicara pada kalian berdua untuk mendengar mengapa kau berpikir bahwa kau layak mendapatkan promosi." "Berapa usia Tim?" tanya Josh. "Sekitar 45, jawab penyelia itu. "Saya rasa kau harus memberikan kepadanya," kata Josh. "Saya akan memiliki kesempatan lain, tapi ini mungkin adalah kesempatan yang terakhir. Saya rasa kau harus menghargai pengalamannya dengan perusahaan ini." Tim menerima pekerjaan itu karena pilihan Josh untuk mengalah. Sebagai hasilnya, Josh ada pada posisi belajar dari Tim dalam hubungan mentoring. Selama beberapa tahun berikutnya, mereka membangun perusahaan yang signifikan yang menguntungkan mereka berdua, baik secara pribadi maupun profesional. Kerendahan hati yang sejati lebih peduli untuk berkorban, sehingga orang lain dapat maju daripada berusaha untuk maju sendirian. Ketika sebuah sikap kerendahan hati muncul secara alamiah pada kita akan selalu berjaga-jaga terhadap pengorbanan apa yang mungkin diperlukan untuk membantu orang lain. Kerendahan hati dalam perkawinan. Sikap berkorban ini dapat membuat perbedaan dalam perkawinan. Tempatkan dua orang dengan kepribadian, prioritas, dan bakat yang berbeda
dalam rumah tangga yang sama, maka seseorang pada satu titik akan harus berkorban untuk yang lain. Ketika Bruce Kuhn, mantan aktor Broadway, bertemu Hetty, ia tahu bahwa ia telah menemukan wanita impiannya. Satu-satunya masalah adalah pekerjaan Bruce membawanya ke seluruh penjuru Amerika Serikat. Hetty seorang seniman tinggal di Belanda. Tempat klien Hetty ada di Belanda. Jadi, Bruce di usia parubaya dan tanpa mengetahui sedikit pun bahasa Belanda, pindah ke Belanda di mana Hetty dapat meneruskan pekerjaannya. Setelah mengatur jadwalnya yang padat, sekarang ia sedapat mungkin pulang pergi antar benua dan membantu membesarkan kedua anak mereka. Ia berkata, "Ambisi artis saya adalah seluruh pusat hidup saya. Tapi saya sampai pada suatu titik di mana saya berkata, aku akan dengan sengaja menempatkan kamu di atas diriku." Dan Hetty melakukan yang sama. Ia menghargai dan menghormati pekerjaan saya untuk menempatkan pekerjaannya di belakang kepentingan saya. Dan ia sama berkomitmennya dengan kehidupannya sama seperti saya. Pengakuan Bruce yang menyesuaikan karirnya dan pindah ke dunia yang sama sekali lain baginya tidaklah mudah. Tapi sukacita yang ia temukan dalam pengorbanan sangat jelas. Kerendahan hati dalam perkawinan mungkin artinya mengorbankan pekerjaan, mengorbankan pilihan pertama Anda tentang apa yang ingin dilakukan di akhir minggu, atau mengorbankan kebutuhan untuk memenangkan perdebatan. Itu dapat menggoda kita untuk memaksa pasangan setuju pada kita tentang sesuatu yang sepele. Kerendahan hati terkadang mengharuskan kita mengorbankan kebutuhan kita untuk selalu benar demi kelangsungan hubungan. Ruang bagi hubungan. Mengasihi seseorang melalui kerendahan hati tidak selalu memerlukan pengorbanan, tapi itu memerlukan kesediaan untuk berkorban jika dengan melakukannya akan memperkuat kehidupan orang lain. Menjadi rendah hati mungkin berarti mengorbankan tempat duduk terbaik di restoran, meluangkan waktu 1 jam untuk membantu pasangan Anda bersiap untuk wawancara, atau kesempatan untuk mengesankan penyelia Anda. Ketika kita mengenali bahwa semua hal ini adalah pemberian bagi kita bebas memberikan mereka kepada orang lain daripada menghabiskan energi memegang mereka. Tak satu pun dari pilihan Josh maupun Bruce Kuhn yang membawa kepada kesuksesan dunia yang cepat. Tapi keputusan mereka meninggalkan ruang bagi hubungan untuk bertumbuh. Menemukan kekuatan kerendahan hati. Ahli sejarah memberitahu kita bahwa sebelum tentara revolusi Amerika dibubarkan pada tahun 1783, beberapa perwira yang berkemah di Newburgh, New York, menjadi marah tentang gaji yang masih belum dibayar. Mereka mengancam untuk mengkonfrontasi Kongres agar memberikan apa yang menjadi hak mereka. Pengambil alihan militer dari pemerintahan nasional kemungkinan akan terjadi. Jenderal Washington bersimpati terhadap para tentara ini, tapi ia tahu bahwa pemberontakan ini dapat merusak demokrasi negara baru ini. Ia mengadakan rapat pada 15 Maret, di mana ia menghadapi para perwira yang marah dan tidak menghormatinya. Setelah memberikan pidato pendek tentang keuangan negara, Washington mengambil surat di sakunya dari seorang anggota Kongres Kontinental kedua yang menyatakan bahwa mereka sedang berusaha untuk memberikan gaji yang belum dibayar. Namun, ia tidak segera membaca surat itu, melainkan memegangnya tanpa berbicara. Kemudian, ia mengambil kacamata dari sakunya.
"Saudara-saudara sekalian," katanya, "kalian akan mengizinkan saya untuk memakai kacamata. Karena rambut saya tidak hanya semakin beruban, tapi hampir buta karena pelayanan kepada negara saya." Washington berusia 51 tahun waktu itu, telah memimpin tentara Amerika pada usia 43. Saat-saat kelemahannya di hadapan para pria yang telah mengikutinya selama 8,5 tahun menghilangkan ketegangan saat itu. Para perwira itu diingatkan bahwa Washington telah berkorban bagi negara mereka sebanyak atau lebih daripada mereka. Setelah Washington meninggalkan ruangan, para tentara itu meneguhkan kembali kesetiaannya untuk perjuangan itu. Kerendahan hati Washington tentang kelemahannya, daripada besar mulut tentang kekuatannya, telah melembutkan para tentara. Seperti kata seorang yang menyaksikan kejadian itu, ada sesuatu yang sangat alamiah dalam permohonan itu, begitu tulus, mengubah keunggulan menjadi pidato yang sangat tajam. Itu memaksa masuk ke dalam hati. Itulah yang akan dilakukan oleh kerendahan hati, memaksa masuk ke dalam hati. Dalam menunjukkan kelemahan, kita sebenarnya sedang menunjukkan kekuatan karakter. Itu mungkin berarti mengakui bahwa kita memerlukan bantuan, bahkan ketika kita ingin membuktikan diri sendiri. Ini khususnya sulit dilakukan di tempat kerja atau situasi keluarga di mana orang lain sedang menyaksikan untuk melihat apakah kita akan sukses. Penulis Joy Jordan Lake menulis dalam buku Working Families tentang pergumulan dan kehormatan membesarkan anak-anak sementara mengejar karir. Keluarga saya bersikeras bahwa mereka akan mengukir aku dapat melakukannya sendiri di batu nisan saya, katanya. Pada saat yang sama, ia mengakui bahwa menjadi sukses dalam pekerjaan dan hubungan keluarga seringkali berarti memperoleh bantuan orang lain. Lihatlah Amy yang ingin mengesankan ibu mertuanya, Becky, dengan masakan rumah dan pencuci mulut yang banyak pada waktu kunjungan Becky yang pertama. Itu juga adalah kunjungan pertama sejak anak Amy dan Mark lahir 3 tahun sebelumnya. Kelelahan dan emosional, Amy melakukan segala yang ia bisa untuk menjadi tuan rumah yang baik, di antara memberi makan bayi dan berusaha untuk tidur selama beberapa jam. Ia menolak semua tawaran Becky untuk membantunya di dapur, bersikeras bahwa semuanya terkendali. Di hari ketiga kunjungan, Amy memperhatikan bahwa Becky tampak sakit hati karena penolakannya untuk membantu. Amy juga tahu bahwa ia juga tidak bisa bertahan dalam aktivitas yang sebanyak itu. "Kau tahu, aku memang membutuhkan bantuan," katanya kepada Becky di akhir hari itu. "Aku rasa jika kau tidak keberatan menyiapkan makan malam bersama, itu akan menyenangkan. Semua bahan telah disediakan di konten dapur." Becky setuju, dan para wanita itu bercakap-cakap di dapur, sementara Becky memasak dan Amy duduk tanpa melakukan apapun untuk pertama kalinya. Tidak hanya makan malam saja yang dibutuhkan malam itu, tapi hubungan Amy dan Becky semakin dekat dan menyenangkan. Sementara kita secara alamiah ingin menyembunyikan kegagalan kita dan menunjukkan kualitas kita yang lebih baik, kerendahan hati yang membiarkan orang lain tahu siapa diri kita yang sebenarnya memiliki potensi untuk mengubah hubungan kita. Kerendahan hati sama seperti setiap karakter kasih lainnya, berlawanan dengan budaya yang ada. Itu melawan mentalitas
lakukan saja dalam hubungan kita dan mengakui bahwa hubungan adalah bagian yang paling penting dari kehidupan yang baik. Mengenali kebutuhan orang lain. Seringkali lebih mudah untuk menunjukkan kerendahan hati di antara orang asing daripada di antara mereka yang terdekat dengan kita. Saya telah melihat ini selama bertahun-tahun dalam hubungan perkawinan. Suami menjadi marah terhadap istri atau sebaliknya, karena masing-masing berpikir, saya tidak mendapatkan dukungan yang layak saya terima. Pasangan saya sedang menyakiti saya daripada membantu saya. Jadi, mengapa saya harus melakukan sesuatu untuknya? Dengan sikap ini, banyak pasangan meledak dalam kemarahan dan menjadi lawan daripada sepasang kekasih. Mendahulukan diri sendiri menjadi lebih penting daripada kepedulian. Kerendahan hati yang sejati artinya mengesampingkan urusan Anda dan membayangkan apa jadinya berada di posisi orang lain. Deb dan Kevin adalah pasangan muda yang telah menikah selama beberapa tahun. Baru-baru ini, Deb sedang sibuk membuat rencana untuk bertemu orang tuanya di tempat peristirahatan ski pada akhir minggu. Ia begitu saja menyebutkan gagasan itu kepada Kevin dan menganggap bahwa ia pasti ingin ikut. Namun, Kevin telah lelah karena rapat di kantor dan ingin menghabiskan akhir minggu yang tenang di rumah. Bahkan, hal terakhir yang ia ingin lakukan adalah menghabiskan ratusan dolar untuk minum kopi bersama mertuanya di tempat penginapan ski. Ketika Deb dengan bersemangat berkata kepada suaminya bahwa ia telah menemukan kondominium yang cocok untuk mereka berempat, Kevin akhirnya kehilangan kesabaran. Mengapa kau selalu ingin pergi ke suatu tempat? Apa yang salah dengan rumah kita? Apa kau tidak peduli kalau pekerjaanku begitu melelahkan? Atau kau sama tidak pedulinya dengan bosku? Deb membela diri. Aku tidak selalu ingin pergi ke suatu tempat, tapi sekali-kali akan menyenangkan. Mengapa kau selalu menghalangiku untuk menikmati akhir minggu yang santai dengan keluargaku? Deb keluar dari rumah dan naik mobil. Tidak tahu akan pergi kemana, tapi ia perlu pergi dari sana selama beberapa jam. Ketika Deb dan Kevin merenungkan perdebatan mereka secara terpisah, masing-masing mulai memikirkan situasi pasangan mereka. Kevin bekerja begitu keras, dan aku tidak pernah benar-benar bertanya kepadanya mengenai kepergian ini. Kurasa kami sudah lama tidak meluangkan waktu bersama belakangan ini. Deb merencanakan akhir minggu ini dengan berpikir bahwa aku akan menyukainya. Ia juga bekerja keras, dan ini adalah caranya untuk bersantai. Pada saat Deb pulang ke rumah malam itu, ia telah mendapatkan gagasan untuk menunggu sampai musim semi nanti untuk pergi berski. Pada saat itu, lebih penting bagi mereka untuk menikmati saat-saat senang bersama. Sementara itu, Kevin telah menemukan rumah sewaan terpencil dekat daerah ski yang memiliki suasana yang tenang, tapi masih dapat memberikan Deb waktu dengan orang tuanya. Ketika mereka saling memberitahu gagasan masing-masing, mereka menyadari bahwa masalah baru mereka adalah memutuskan rencana mana yang harus dipilih. Deb dan Kevin sama-sama dengan rendah hati menyadari bagaimana satu sama lain menerima kasih. Deb menginginkan aktivitas dan waktu bersama keluarganya, sementara Kevin menginginkan saat-saat tenang dan sendirian bersama istrinya. Mereka menunjukkan kerendahan hati dengan menempatkan diri mereka pada posisi pasangan mereka. Menggunakan energi Anda dengan baik. Pada malam festival film tahunan,
untuk penilaian film di bulan April tahun 2007, kritikus film Roger Ebert menulis artikel di surat kabar untuk para penggemarnya. Saya telah menerima banyak saran bahwa saya seharusnya tidak menghadiri festival itu, katanya. Akan seperti apa saya jadinya? Untuk menulis ulang kata-kata dari Raging Bull, saya bukan lagi anak yang tampan. Itu adalah penampilan besar pertama Ebert sejak ia mengalami operasi pengangkatan kanker dari rahang kanan bagian bawah. Dokter telah mengambil sebagian dari rahangnya selama operasi dan juga membuka batang tenggorokannya sehingga ia dapat bernafas lebih baik. Sebagai akibatnya, untuk sementara waktu ia tidak dapat berbicara. Ebert menulis bahwa ketika ia tiba di festival, saya akan mengenakan perban tipis di sekitar leher saya dan mulut saya akan terlihat terkulai. Jadi seperti itu. Saya diberitahu bahwa foto-foto saya dalam kondisi ini akan menarik perhatian surat kabar gosip. Memangnya kenapa? Saya pernah sakit, menjadi semakin baik, dan inilah kelihatannya sekarang. Lanjut Ebert. Kita menggunakan terlalu banyak waktu menyembunyikan penyakit. Malam itu, di festival film, ia berbicara melalui tulisan dan isyarat tangan, dan ia menikmati festival itu bersama teman-teman dan rekan pengkritik lainnya. Banyak dari kita malu terlihat tidak tampil prima. Tapi jurnalis pemenang hadiah Pulitzer ini tidak membiarkan kesombongan menghalanginya dari apa yang ia sukai. Kerendahan hati Ebert menginspirasi ribuan penderita kanker lainnya dan keluarga mereka yang sudah lelah menyembunyikan penyakit. Ia mengingatkan kita bahwa kita tidak selalu dapat menunjukkan sisi baik kita kepada dunia, dan bahkan terkadang menunjukkan kelemahan kita dapat menjadi pemberian bagi orang lain. Orang yang penuh kasih tidak menghabiskan energi dengan kesombongan. Ia memiliki perasaan yang sangat baik tentang apa yang terpenting dalam hidup ini dan menjalani kerinduannya untuk mengasihi orang lain. Kerendahan hati sejati versus palsu. Orang yang tergoda untuk menulis buku berjudul Humility and How I Attain It, dalam kurung kerendahan hati dan bagaimana saya memperolehnya, tidak sedang menulis buku tentang kerendahan hati, tapi sebuah buku tentang How to Camouflage Pride, dalam kurung bagaimana cara menyamarkan kesombongan. Kerendahan hati ditentukan oleh sikap, bukan tingkah laku, dan pertama-tama harus berasal dari keinginan kita untuk mengasihi. Lihatlah saya. Amatilah sekelompok murid taman kanak-kanak manapun, dan Anda akan melihat pandangan sekilas yang familiar ketika seorang anak membagikan sebuah krayon atau menaruh kembali mainan tanpa harus disuruh. Secara nonverbal, ia sedang bertanya, apakah kau melihatku melakukannya? Apa yang aku dapat? Anak-anak tahu bahwa ketika mereka melakukan sesuatu yang baik, kemungkinan besar mereka akan diberi hadiah. Ketika kita dewasa dalam kerendahan hati, kita berbuat baik hanya karena orang lain layak menerima kasih kita, bukan karena kita mengharapkan imbalan. Menanti seseorang untuk melihat perbuatan rendah hati mengalihkan kita dari mengasihi orang lain. Anda mungkin pernah mendengar perkataan bahwa ketika Anda berusia 20 tahun, Anda khawatir tentang apa pendapat orang mengenai Anda. Ketika Anda berusia 30 tahun, Anda tidak peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda. Ketika Anda berusia 40 tahun, Anda menyadari bahwa tak seorang pun yang memikirkan Anda. Dengan kedewasaan,
kita mengizinkan perbuatan kita tidak terlihat dan tidak khawatir jika tak seorang pun menghargainya. Seperti yang telah kita baca dalam buku ini, kasih yang sejati tidak mengasihi karena ambisi yang egois, tapi hanya karena demi kasih. Satu pertanyaan untuk ditanyakan kepada diri Anda ketika Anda melakukan perbuatan rendah hati adalah ini: apakah saya melakukan ini untuk mendapatkan imbalan? Kita mungkin menerima rasa hormat atas kerendahan hati kita, tapi itu seharusnya tidak menjadi motivasi kita. Melakukan apa yang dianggap sebagai perbuatan rendah hati untuk mendapatkan perhatian orang lain hanyalah bentuk lain dari kesombongan. Sebuah fokus baru. Jika seseorang berkata, "Oh, saya bukan siapa-siapa," dan pendapat saya tidak berarti apa-apa, lupakan saja. Ia pada awalnya mungkin terlihat rendah hati, tapi sebenarnya ia sedang menunjukkan kesombongan. Seorang yang benar-benar rendah hati adalah seorang yang tidak selalu berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi seorang yang menunjukkan minat yang tulus terhadap orang lain, ingin mengetahui cerita mereka, apa pendapat mereka mengenai sesuatu di mana mereka berprestasi. Ia adalah jenis orang di mana orang-orang suka berada di dekatnya. Ia tidak berpikir tentang betapa rendah hatinya dia, apalagi memberitahu orang-orang mengenai itu. Ia mungkin sama sekali tidak berpikir mengenai dirinya sendiri. Motivasi terbaik. Kerendahan hati sejati peka terhadap perbuatan yang paling membantu bagi orang lain. Artinya bersedia menyerahkan makanan jika dengan melakukannya orang lain dapat diberi makan. Tidak tidur sehingga orang lain dapat tidur lebih banyak dengan damai. Sasarannya bukan memperoleh penghargaan diri dengan berkorban, tapi untuk membantu perkembangan orang lain. Ketika Henry Nouwen, penulis terkenal internasional dan pendeta Katolik, meninggalkan posisi bergengsi sebagai pengajar di Universitas Harvard dan pindah ke Large Community of Daybreak dekat Toronto, Kanada, rumah bagi orang-orang yang mengalami gangguan pertumbuhan, ia tidak melakukannya untuk menunjukkan kerendahan hati yang besar. Ia melakukannya karena ia benar-benar rendah hati. Ia berkata, "Setelah 25 tahun menjadi pendeta, saya mendapati diri saya berdoa dengan cara yang buruk, tinggal di tempat terpencil dari orang lain, dan sangat sibuk dengan berbagai masalah. Saya bangun suatu hari dengan kesadaran bahwa saya hidup di tempat yang sangat gelap, dan istilahnya jenuh adalah arti psikologi bagi kematian rohani." Bagi Nouwen, Daybreak adalah rumahnya. Ia tinggal di salah satu rumah dan diminta untuk membantu Adam Ernett, seorang pria dengan cacat yang parah, untuk membantunya berpakaian, mandi, dan bercukur di pagi hari. Buku Nouwen, Adam God's Beloved, menjelaskan bagaimana Adam menjadi temannya, gurunya, dan pembimbingnya. Dalam kerendahan hatinya, Nouwen belajar dari orang yang ia bantu. Kerendahan hati tidak ada hubungannya dengan status kita di dunia. Seseorang dapat memiliki status yang rendah, namun memiliki kesombongan di hatinya, atau sebaliknya. Dengan cara yang sama, ketika seseorang benar-benar rendah hati, tidak membuat perbedaan apakah seseorang mengajar di universitas yang bergengsi atau membantu orang yang cacat. Keduanya mengekspresikan kasih sejati. Kerendahan hati adalah cara hidup. Merenungkan 3 kenyataan ini adalah kunci untuk menjalani kerendahan hati yang sejati. 1. Saya tidak memiliki apapun yang belum saya terima. 2.
pengetahuan saya tentang alam semesta terbatas. 3. Saya sama sekali tergantung pada sesuatu di luar diri saya untuk hidup. Ketika kita menghubungkan ketiga kenyataan ini ke dalam sikap kita, kerendahan hati tidak dapat dihindarkan. 1. Saya tidak memiliki apa yang belum pernah saya terima. Jika Anda telah mengambil satu langkah ke arah kerendahan hati dengan mengakui kecenderungan Anda ke arah kesombongan, Anda telah siap untuk langkah kedua. Anda sedang dalam proses berjalan ke arah kerendahan hati dengan mencerminkan kebenaran bahwa Anda tidak memiliki apapun yang tidak Anda terima. Hidup itu sendiri bukanlah pilihan Anda. Sekali Anda dilahirkan, seseorang menyediakan kebutuhan fisik Anda selama beberapa tahun. Darah yang menjaga tubuh Anda tetap berfungsi, tidak mengalir karena usaha Anda. Apapun yang telah Anda capai adalah karena bantuan orang lain. Alex Haley, penulis buku Roots, memiliki fokus khusus di ruangannya. Foto yang terpingkai di tembok adalah gambar seekor kura-kura yang sedang duduk di atas tiang pagar. Haley menghargai gambar itu karena itu adalah pengingat tentang pelajaran yang telah ia pelajari bertahun-tahun lalu. Jika Anda melihat seekor kura-kura di atas tiang pagar, Anda tahu bahwa ia telah mendapatkan bantuan. Setiap kali saya mulai berpikir, wow, luar biasa sekali apa yang telah saya lakukan. Saya melihat ke arah gambar itu dan mengingat bagaimana caranya kura-kura ini dan saya naik ke atas tiang itu. Jadi, jika Anda sedang duduk di atas sebuah tiang pagar menikmati pemandangan, ingatlah bahwa Anda telah mendapatkan pertolongan. 2. Pengetahuan saya terbatas. Yang terbijak di antara kita hanya memiliki pengetahuan yang sedikit sekali. Sir Isaac Newton, yang dinyatakan sebagai salah satu pemikir terpandai dalam sejarah pemikiran manusia, pernah berkata, "Saya hanya terlihat seperti seorang anak yang bermain di pantai dan asyik menikmati diri saya di sana dan kemudian menemukan batu koral yang lebih licin atau kerang yang lebih indah daripada yang biasanya, sementara kebenaran seluas samudra terbentang tanpa pernah ditemukan di hadapan saya." Newton berbicara bagi kita semua. Orang yang memiliki gelar PhD dalam bidang aerodinamika dapat saja hanya mengetahui sedikit tentang hubungan manusia. Orang yang memiliki gelar psikologi mungkin hampir sama sekali tidak tahu apa-apa tentang fisika. Walaupun kita mungkin memiliki pengetahuan yang cukup banyak mengenai satu sisi kecil dari alam semesta, kita tetap tidak dapat mengetahui seluruh pengetahuan yang seluas samudra. Dalam ketidaktahuan kita, di manakah alasan untuk kesombongan? 3. Saya sama sekali tergantung pada sesuatu di luar diri saya untuk hidup. Segala sesuatu yang kita miliki adalah pemberian, termasuk napas kita yang berikutnya. Saya secara pribadi percaya bahwa Allah menciptakan kita dan bahwa pemeliharaannya menjaga kita. Di dalam Allah, saya menemukan sumber kekuatan, hikmat, arah, dan kehidupan itu sendiri. Saya mencarinya untuk tujuan dan arti hidup. Bahkan jika Anda memiliki kesetiaan kepada Allah, Anda kemungkinan besar setuju bahwa tak satu pun dari kita tercipta sendiri. Mustahil untuk mengambil pujian atas kesuksesan dalam hidup ini, bahkan atas kelangsungan hidup kita di planet ini. Dalam banyak hal, kita semua tergantung pada sesuatu di luar diri kita. Albert Schweitzer, seorang dokter yang menginvestasikan hidupnya untuk menolong para penderita lepra di Afrika, tidak pergi ke Afrika
untuk mencari nama besar. Meskipun pada tahun 1952, ia dianugerahi hadiah Nobel perdamaian. Ia pernah ditanya, "Jika Anda dapat mengulang hidup ini, apa yang Anda akan kerjakan?" Ia menjawab, "Jika saya hidup kembali, saya akan mengambil jalan yang sama. Karena ini adalah tujuan hidup saya. Hidup saya tidaklah mudah. Saya mengalami banyak kesulitan. Namun, saya mendapatkan kehormatan untuk mengikuti masa muda saya yang idealis, dan saya sangat bersyukur." Sepanjang hidupnya, Schweitzer secara diam-diam memberikan perhatiannya kepada setiap pasien. Sebelum prosedur perawatan, ia menjelaskan kepada mereka, "Kau akan tertidur, dan sebentar lagi kau akan terbangun, dan rasa sakit itu akan lenyap. Jangan takut." Dan pasien itu menjadi tenang. Berjam-jam kemudian, dalam asrama yang gelap, Schweitzer menyaksikan sementara pasiennya terbangun. Ketika pasien itu berterima kasih kepada dokter karena telah melenyapkan rasa sakitnya, Schweitzer menjawab bahwa itu bukanlah pekerjaannya. Kasihlah yang membawanya ke Afrika. Kasih yang telah mendorong orang lain untuk memberikan obat-obatan dan perban, dan kasihlah yang telah membuat Schweitzer dan istrinya berada di sana. Bagi Schweitzer, kerendahan hati adalah cara hidup. Kesombongan adalah kepercayaan pada kemampuan kita sendiri. Kerendahan hati artinya menyadari betapa bergantungnya kita pada kekuatan di luar diri kita sendiri. Persahabatan sejati. Hari ini kita berpikir sama besarnya tentang Meriwether Lewis dan William Clark atas usaha keras mereka yang luar biasa dalam memetakan sebagian besar wilayah Amerika Serikat di awal abad ke-19. Itulah cara pandang para anggota ekspedisi kepada mereka berdua. Tapi, jika bukan karena pengorbanan Kapten Lewis, perjalanan itu mungkin akan tercatat di sejarah sebagai ekspedisi Lewis daripada ekspedisi Lewis dan Clark. Di tahun 1803, Presiden Thomas Jefferson memerintahkan asistennya, Lewis, untuk memimpin ekspedisi di sepanjang dunia barat yang belum dipetakan. Dan Lewis dengan segera menulis surat kepada teman baiknya, Clark, untuk menjelaskan ekspedisi itu. Seperti yang ditulis oleh seorang sejarawan, Lewis melanjutkan dengan memberinya tawaran yang luar biasa. Jika Clark dapat turut serta, Lewis menjanjikan kepadanya jabatan kapten dan memimpin bersama dalam ekspedisi. Lewis telah berbicara kepada presiden dan memperoleh izin Jefferson untuk menambah satu petugas lain. Tapi Jefferson mengira Lewis akan mengangkat seorang letnan sebagai orang kedua, dan tentu saja tidak memberikan kuasa kepada Lewis untuk memberikan jabatan kapten. Clark menerima tawaran Lewis yang tidak berhak diberikan Lewis. Beberapa minggu kemudian, Lewis mengetahui bahwa Departemen Perang telah mengangkat Clark sebagai seorang letnan. Jalan termudah pada saat itu adalah minta maaf kepada temannya karena kesalahpahaman ini dan meminta Clark untuk menerima tempat kedua dalam ekspedisi yang telah mereka pimpin. Meskipun ada keinginan kuat untuk menjadi kapten, Clark mungkin akan setuju dengan menjadi orang kedua. Tapi itu bukanlah rencana Lewis. Ia menulis kepada Clark dan berkata, "Aku rasa lebih baik kita tidak memberitahu siapapun dalam tim kita tentang pangkat ini." Clark menerima tawaran ini dengan ucapan terima kasih. Jadi, sementara secara resmi pangkat Clark adalah sebagai letnan, kedua orang ini menunjukkan Clark sebagai kapten. Sama seperti para anggota lainnya dalam tim pemetaan, Lewis dapat saja mengambil jabatan Clark selama perjalanan
6.400 km itu, tapi ia tidak pernah melakukannya. Dengan cara ini, Meriwether Lewis menyerahkan kesempatannya sebagai pemimpin tunggal dan kemuliaan yang lebih besar dalam sejarah. Nama mereka telah diketahui oleh kita, terhubung selamanya sebagai Kapten Lewis dan Kapten Clark, pemimpin bersama dari perjalanan terbesar dalam sejarah Amerika dan sebuah contoh dari salah satu persahabatan paling sejati yang dicatat dalam sejarah. Ini adalah sukacita dari kerendahan hati yang sejati, mengasihi orang lain sedemikian rupa sehingga keinginan kita bagi peneguhan mereka lebih besar daripada ambisi egois.